Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sekarang saya mau berbagi bagaimana cara pola pikir orang yang sakit GERD sampai ke tahap anxiety. Di video sebelumnya udah saya bahas bagaimana cara pola makan itu untuk kesembuhan lambung kita, sedangkan pola pikir ini untuk kesembuhan pikiran kita gitu ya. Oke, jadi sebelum saya bahas semuanya di sini saya nggak lupa ya selalu doain buat kalian yang nonton video ini semoga sehat selalu, semoga dijauhkan dari perasaan was-was, dijauhkan dari cemas berlebih, juga dijauhkan dari seribu sensasi dan dekatkan dengan pintu rezekinya. Amin. Oke, jadi kayak gini loh. Jadi antara pikiran kita dengan lambung kita itu sangat ada kaitannya gitu. Contoh kayak gini, kalau misalnya kamu kumat, kamu gara-gara salah makan, malah makan yang pedas dengan jumlah berlebihan. Itu otomatis kan lambung kita bakal sakit ya, bakal sesek, bakal begah, bakal perih. Nah, itu otomatis juga pikiran kita tuh bakal nggak enak gitu ya. Pokoknya kelihatan dari perilaku orang yang lagi sakit lambung itu kelihatan banget, yang tadinya happy, yang tadinya senang jadi murung gitu. Pokoknya kelihatan banget deh. Nah, itu pun sebaliknya ketika pikiran kita lagi nggak enak, otomatis lambung kita juga ikut nggak enak gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Nah, di pikiran kita itu ada yang namanya amigdala. Itu berfungsi untuk pertama kali merespon kesenangan, kegembiraan, kemarahan, keemosian, juga kecemasan. Coba kamu bayangin kalau misalkan amigdala itu nggak ada ya. Kamu main ke suatu tempat, terus kamu tiba-tiba nemu harimau di depan mata gitu. Terus karena nggak ada perasaan panik, karena nggak ada perasaan cemas, kamu bakal diem gitu ya, kamu bakal diem ngeliatin harimau, terus kamu ngobrol sama harimau, terus kamu ngopi, janganlah bahaya pokoknya. Nah, jadi kecemasan di sini tuh sangatlah normal, wajar, karena manusiawi gitu ya. Yang nggak boleh itu cemas berlebih, ya. Yang nggak boleh itu cemas berlebih. Jadi contoh kayak gini, kalau misalnya kamu punya cemas berlebih nih, kamu sakit lambung nih ya, terus kamu kan ke dokter nih, terus diagnosa sakit lambung, udah jelas-jelas sakit lambung karena kamu punya cemas berlebih, kamu nyangkanya itu sakit jantung ya. Terus kamu nggak percaya sama dokter, kamu ganti-ganti obat, ganti-ganti dokter gitu ya, sampai-sampai kamu EKG dan hasilnya tuh normal, EKG tuh hasilnya normal gitu, tapi kamu nggak percaya gitu, terus aja kayak gitu. Jadi akhir-akhirnya kamu bakal dokter shopping gitu, jadi ganti-ganti obat, ganti-ganti dokter, terus nggak percaya sama dokter gitu ya. Terus akhirnya kamu bakal ya ngabisin duit ya. Itu pengalaman banget, lah pokoknya. Oke, jadi jangan diterutin gitu ya. Oke, jadi di sini juga saya udah nulis beberapa materi ya, di sini biar saya nggak lupa juga, karena saya suka lupa ya. Oke, jadi balik lagi ke pola makan. Jadi ketika pola makan kita salah ya, itu kan lambung kita bakal nggak enak nih, bakal nggak enak. Terus otomatis pikiran juga nggak enak ya. Ketika lambung kamu nggak enak, begah, sesak, itu kan nimbulnya itu cemas, panik gitu ya. Nah, padahal dari panik itu bakal memproduksi gas asam lambung yang berlebihan. Itu makin nggak enak, makin begah, terus kamu makin panik. Pokoknya siklusnya tuh kayak gitu, muter terus kayak gitu ya. Nah, terus pertanyaan itu bagaimana cara menghentikan itu semua? Oke, nah jadi kayak gini, di video ini nggak bisa dijadikan sebagai patokan, karena saya bukan dokter ya. Saya cuma manusia biasa, manusia biasa yang punya pengalaman tentang sakit GERD sampai ke tahap anxiety. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian ya. Saya juga nggak nyuruh kalian buat mengambil keputusan di sini, cuma mau nyuruh kalian buat mendengarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan setelah mendengar video ini kamu agak tenang, agak kebuka hatinya gitu ya, karena kamu nggak sendirian di sini. Ya, kayak gitu. Oke, jadi ketika saya sakit waktu itu ya, 2019, saya kan 2 kali kena ini. Waktu tahun kemarin, itu sama ya, sensasinya itu sama, semua sama, 1000 sensasi itu sama semuanya. Seperti apa ya, misalkan lambung begah, ulu hati sakit, terus perut perih ya, terus tangan tremor, kaki dingin, badan goyang, pikiran kacau, perasaan gak enak, terus BAB gak lancar, hidung kesumbat, tenggorokan agak mengganjal, terus telinga berdenging. Itu sama semuanya, sama banget semuanya ya. Jadi kalau misalnya kamu udah nanya ini, udah tahu 1000 sensasi itu sama, jangan digede-gedein gitu ya, karena sama semuanya. Bahkan orang normal pun ya, ketika salah makan, misalkan malah makan berlebihan, juga malah makan pedas yang berlebihan, itu orang normal pun ya sama bakal ngerasain sakit lambung gitu. Tapi yang normal tuh ketika ngerasain sakit lambung tuh nggak akan lama gitu, bisa cuma 30 menit misalkan ya, terus minum obat sembuh gitu. Tapi kita minum obat nggak sembuh-sembuh karena pola pikir kita tuh tetap jalan, karena kita punya cemas, jadi pola pikir kita tuh tetap jalan gitu ya. Jadi ketika pola pikir tetap jalan, tetap cemas gitu ya, itu akan memproduksi gas yang berlebihan, jadi itu lama sembuhnya gitu ya. Oke, jadi gimana caranya buat menghalau itu semua? Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang kalian jauhi ya, yang larangan, juga beberapa hal yang harus kalian lakukan. Oke, di sini ada 4 ya, 4. Jadi poin besarnya aja lah ya. Yang pertama, kamu tahulah, kamu jangan searching di Google ya. Ya, itu udah tahu banget, udah nggak asing kayaknya buat penyakit kita gitu ya.
Kayak yang pertama, kamu jangan gede-gedein penyakit ini di Google, seperti searching penyakit di Google gitu ya, karena itu dampaknya buruk banget gitu ya. Terus yang kedua, kamu jangan dengerin berita kesedihan terus-menerus. Karena apa? Karena ketika kamu dengerin berita kesedihan terus-menerus, itu bakal masuk ke dalam bawah sadar kamu, terus kamu nggak ada perasaan senang sama sekali, karena yang kamu dapati itu perasaan sedih terus kayak gitu ya. Nah, diusahain janganlah kayak gitu ya. Terus juga kamu jangan terlalu lama diem di kamar sambil mikir bahwa kamu itu orang yang paling menderita di dunia ini. Jangan, pokoknya jangan banget ya, jangan banget kayak gitu ya. Yang harus kamu lakuin itu, kamu cari tahu gimana caranya biar kamu itu bisa bisa senang dan bisa ketawa gitu. Gimana caranya? Terserah kamu, asalkan hal positif. Contoh, kamu nonton video yang lucu kayak, atau misalkan kamu main sama teman, kalau misalkan kamu udah sehat ya, kamu main sama teman keluar, terus kamu cerita, kamu nyanyi, kamu main gitar. Pokoknya gimana caranya biar kamu senang gitu ya. Itu biar hormon endorfin kamu itu keluar. Nah, kayak gitu. Terus juga kamu di sini harus memanjakan diri kamu, tapi bukan berarti kamu manja tiap hari, kamu diam di kamar terus gara-gara kamu manja kamu nggak ngapa-ngapain. Itu salah. Ya, manja di sini tuh dalam artian kamu ngelakuin apa yang kamu inginkan. Dalam artian itu masih dalam hal positif gitu ya, dan nggak menyimpang. Jadi gimana caranya biar kamu senang dan ketawa. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan semua ini udah kamu lakuin tapi nggak ada hasilnya, kamu nihil ya, kamu udah nggak bisa ketawa, kamu udah nggak bisa fokus, kamu udah nggak bisa main sama teman, dan udah mengganggu banget aktivitas ya. Pokoknya bahasa lebaynya itu kamu udah nemuin titik paling dasar gitu ya. Itu mohon maaf sekali, kamu harus ke psikolog, atau misalkan ke psikiater atau ke hipnoterapi lah. Kalau pengalaman saya itu ke psikolog dan psikiater. Karena apa? Karena ketika itu ya, saya ngerasain bahwa ada yang aneh di pikiran saya. Terus saya nggak tahu bahwa penyakit ini tuh ada kan ya. Terus saya pergi ke psikolog dan saya ngerasain nggak puas. Akhirnya saya pergi ke psikiater, dokter yang wajib memberikan obat ke pasien gitu. Obat itu obat penenang gitu. Nah, karena saya ngerasain bahwa pikiran saya itu udah berisik banget. Saya udah nggak fokus ngapa-ngapain. Ketika ngobrol kayak gini, pikiran saya udah kemana gitu ya. Terus setiap bangun tidur saya selalu diteror gitu sama perasaan yang gak jelas. Makanya waktu itu saya butuh obat penenang. Tapi alhamdulillah hasilnya, ketika saya tahu ilmunya tentang penyakit ini, ketika saya minum obat sekali ya, obat sekali penenang itu, saya bisa berhenti total. Padahal saya diagnosa buat makan obat selama berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru turun dosis. Tapi ketika itu saya berhasil satu kali minum obat, saya berhenti total karena saya tahu ilmunya kayak gimana. Ya, dan alhamdulillah setelah saya sembuh, saya menemukan dunia yang baru, dan itu lebih nyaman, lebih tenang, lebih asik dari sebelumnya. Ya, kayak gitu. Oke, jadi di sini daripada kamu mikir yang enggak-enggak, daripada kamu mikir yang enggak jelas, daripada kamu mikirin hal yang belum tentu terjadi, lebih baik kamu berdoa ya, istighfar gitu ya, minta doa sama Allah, semoga diberi kesembuhan, semoga ya. Kan sebelumnya kamu itu sebelum penyakit ini kan suka gimana ya, istilahnya itu suka bersosialisasi, terus ibadah lancar gitu. Tapi ketika kena penyakit ini, buat ke masjid aja udah takut gitu, terus buat ngobrol aja udah takut, keluar udah takut gitu. Nah, kamu minta sama Allah, minta kesembuhan biar kayak dulu lagi gitu ya. Saya pengen ibadah lagi yang bener gitu, yang fokus gitu ya. Nah, insya Allah ya, ketika kamu berdoa demi kebaikan itu, insya Allah akan dilancarkan gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi daripada mikir yang enggak, mending kamu istighfar, berdoa sama Allah, minta kesembuhan gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya pola pikir itu sangat sulit dirubah ya, karena itu bersangkutan dengan karakter kita gitu ya. Bahkan ketika kamu sembuh dari GERD anxiety ini, pola pikir yang negatif itu bakal masih ada. Nah, di situ tugas kita bagaimana cara mengolah pikiran negatif ke positif. Oke, jadi di sini tugas saya bagaimana caranya biar kalian sembuh, dengan cara memotivasi kalian, dengan cara mengasih tahu cara ini, cara itu gitu ya. Pokoknya intinya saya pengen kamu sembuh, karena di awal video saya udah janji mau ngebantu kalian sampai sembuh, sampai benar-benar nemuin dunia yang baru, jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman, dan lebih asik lagi gitu ya. Oke, jadi kayak gitu. Terus terakhir ya, tadi saya sebutin kenapa penyakit ini tuh unik. Jadi kayak gini ya, kalau misalkan kamu cerita ke orang yang biasa atau orang yang nggak berpengalaman dengan penyakit ini, itu responnya tuh bakal biasa aja. Bahkan mungkin nggak ngerespon karena nggak ngerti juga, nggak percaya gitu ya. Tetapi ketika kamu cerita sama orang yang sesama penderita, itu kalau ngobrol tuh sampai bisa berjam-jam karena asik, karena tahu, pernah ngerasain gitu ya. Nah, itu uniknya di situ. Nah, jadi kayak gitu videonya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang menyimpang, kata-kata yang nggak enak, saran yang kurang, masukan yang kurang, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar ya. Terus kalau misalkan kamu suka video ini, kamu boleh klik tombol like. Kalau misalkan kamu nggak suka, kamu boleh klik tombol dislike. Makasih buat kamu yang udah klik tombol subscribe channel ini ya. Makasih banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.